Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan bajang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran karena Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi besar Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad SAW diberikan satu kitab yaitu Al-Quran. Dan salah satu daripada nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk meningkatkan 3 amalan di bulan Ramadan. Salah satunya meningkatkan agar berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara membaca Al-Quran, atau kita sebut dengan tadarus, yaitu bisa kita mentargetkannya dan selama bulan Ramadan ini minimal 1 kali khotam Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini pun ada satu keutamaan yang Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dari hadis ini maka ketika ucapan alif lam mim otomatis itu ada 3 huruf, berarti sama dengan pahala 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ini di dalam berinteraksi di bulan Ramadan Al-Quran yang cara pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Sedangkan yang kedua yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan cara memahami maknanya. Selain kita membaca Al-Quran, juga kita mengetahui arti-artinya, makna-maknanya. Sehingga Al-Quran bukan saja dibaca tetapi dipahami. Cara yang ketiga di dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini yaitu dengan cara membaca tafsir Al-Quran. Ini yang ketiga, ini apa utama kita. Untuk apa? Untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fisilmi kafah." Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Bagaimana kita akan bisa mengamalkan Al-Quran, akan bisa mengamalkan agama Islam kalau kitabnya sendiri tidak pernah dibaca, kitabnya sendiri tidak pernah kita pahami. Inilah di dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan kita tingkatkan. Karena di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlunal kitaballah wa yatadarasunahu illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hifatumul malaikah wa dzaqallahu bima indahu." Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah,
mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajarinya, melainkan Allah berikan ketenangan pada diri mereka. Jadi sini keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, nazalat alaihim sakinah, diberikan sakinah pada hati mereka, yaitu ketenangan jiwa. Maka tidak ada kebahagiaan melainkan kebahagiaan yaitu dengan tenangnya hati kita. Oleh sebab itu, Allah berikan kebahagiaan itu pada hati, bukan pada harta, bukan pada jabatan, dan bukan lain, tapi pada hati. Meskipun hidup kekurangan, tapi kalau hati bahagia, dia akan merasakan kebahagiaannya. Tapi sebaliknya, ketika banyak harta, punya jabatan, ketika hatinya tidak tenang, tetap tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketenangan jiwa, ketenangan hati, yaitu diisi dengan zikir pada Allah Ta'ala. Salah satu zikirnya, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, dari hadis ini, keutamaan membaca Al-Quran, yaitu wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah turunkan, yaitu diberikannya rahmat, dilimpahkannya rahmat. Rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di situ mendapatkan keberkahan, hidupnya mudah, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga turunkan rahmat. Rahmat Allah yang paling besar adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Dengan rahmat Allah, kita di dalam satu keluarga ketika dibacakannya Al-Quran, maka hati anak pun akan lembut. Anak akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika rumah itu baca Al-Quran. Kenapa? Karena rahmat Allah turun pada rumah tersebut. Adapun keutamaan yang ketiga daripada membaca Al-Quran ini, yaitu berada apa? Wahifathumul malaikah, yaitu rumah yang dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat mengelilinginya, bahkan membacakan istighfar, mintakan ampun kepada mereka semua. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu daripada berdasarkan hadis ini, orang yang mengucapkan yaitu wa zakarallahu fima indahu, Allah menyebut-nyebut namanya, membanggakannya di hadapan para malaikat. Sehingga Allah senang kepada yang membaca Quran, sampai Allah membangga-banggakan terhadap para malaikat. Itu berdasarkan hadis ini ada 4 kata. Tapi tambah lagi dari riwayat lain, salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan syafaat daripada Al-Quran sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca oleh kalian semua Al-Quran, karena sungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat untuk yang membacanya. Nah, bulan Ramadan ada bulan Al-Quran. Kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan memperdalam Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan nasihat singkat ini memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat Al-Fakir. Demikianlah, lebih kurangnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.